Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Insya Allah sehat ya. Oke, untuk topik kali ini kita akan mempelajari ya atau mengenal tentang kuadran. Mungkin kalian yang sudah kelas 11 atau kelas 12 mungkin kalian sudah pernah tahu ya. Karena materi ini diajarkan di kelas 10. Tapi tidak ada salahnya jika kalian lupa, kalian bisa menyimak video berikut ini. Oke. Kita tahu bahwa satu putaran penuh ya. Satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Ini saya tulis dulu. Satu putaran penuh adalah 360 derajat. Nah, ini perlu diingat ya bahwa satu putaran ini 360 derajat atau itu bisa disebut dengan 2 pi radian. Itu nama lainnya saja sih seperti itu ya. Kalau kita bicara dengan kuadran, kuadran itu atau dari kuartet ya, kuadran kuartet itu artinya kita bagi menjadi 4 bagian. Yaitu kita punya di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, karena 360 kalau kita bagi menjadi kuadran-kuadran artinya 360 itu kita bagi dengan 4. Jadi nanti setiap kuadran itu jatahnya itu 90 derajatan gitu ya. Dan nanti tergantung dari pembagian kuadrannya itu. Nah, untuk memahami lebih jelas kita gambarkan saja ya di diagram kartesius seperti berikut. Oh ya, nanti kalau memang ini terlalu lama nanti akan saya skip ya, soalnya biar tidak terlalu lama. Oke, ini di sini adalah 0 derajat ya, di sini adalah 90 derajat. Oh, mungkin aku kasih warna beda mungkin ya. Oke, kelihatan nggak sih? Oh, merah aja deh. Ini adalah 0 derajat, ini adalah 90 derajat, ini adalah 180 derajat, ini 270 derajat, ini juga bisa disebut dengan 360 derajat gini ya. Ingat berputarnya itu berlawanan arah dengan jarum jam ya. Jadi ke kiri itu kalau sudutnya positif. Tapi kalau sudutnya negatif itu berputarnya ke arah kanan, searah dengan putaran jarum jam. Oke, selanjutnya di sini kita sebut bentar, aku mau ini. Ini disebut dengan kuadran 1, jangan terbalik ya. Ini adalah kuadran 2, ini adalah kuadran 3, ini adalah kuadran 4. Itu ya. Itu kuadran 1, 2, 3 dan 4. Dalam penamaan kuadran itu harus berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Ini adalah kuadran 1. Itu kisaran 0 sampai 90 derajat ya. Tulis di sini. Tulis di sini dia itu kisaran 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 itu adalah 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 derajat. Ini diantara ini sih 270 derajat. Kuadran 4 270 derajat sampai 360 derajat. Itu diingat-ingat ya bahwa pembagian kuadran itu ada 4. Kuadran 1 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 adalah 270 sampai 360. Itu adalah pembagian kuadran. Oke, lanjut ya. Tak batasi dulu di sini aja biar nggak terlalu ke bawah. Oke, di sini yang perlu kalian ketahui adalah ada keterangannya nih di sini. Nih, tulis ya keterangannya. Keterangan itu adalah perlu kalian ketahui bahwa 0, 90, 180, 360 itu dia tidak termasuk di kuadran ya. Jadi dia itu batas kuadrannya. Oke, ini ya. Ini ada 0, 90, 180, ini 270 ini sampai
360 ya. 360 ini adalah batas kuadran. Oke. Adalah batas kuadran. Kuadran gitu ya. Oke. Kuadran 1 itu adalah semua sudut antara 0 sampai 90. Nah, ini ya. Jadi kuadran 1 isinya adalah semua sudut antara 0 sampai 90. Kuadran 2 itu adalah semua sudut antara 90 sampai 180. Kuadran 3 adalah semua sudut antara 180 sampai 270. Kuadran 4 itu adalah semua sudut antara 270 sampai 360. Mohon maaf ya kalau ramai sekali, soalnya memang rumah saya itu dekat dengan jalan raya. Jadi nggak ada waktu untuk sepi sih gitu. Kalau nggak tengah malam gitu kan nggak mungkin juga kan kalau tengah malam harus rekaman. Oke, itu tadi kita sudah teori awal ya tentang pengenalan kuadran. Sekarang kita coba sih menentukan beberapa sudut itu berada di kuadran berapa. Oke, kita coba ya latihan di sini. Oke, yang pertama kita di sini 150 derajat itu dia di kuadran berapa? Jelas karena 150 ini berada di antara 90 sampai 180 ya. Maka dia ini berada di kuadran 2. Jelas alasannya. Oke, selanjutnya 210 derajat. Nah, karena 210 derajat ini berada di antara 180 sampai 270 yang ini ya. Nah, itu maka dia berada di kuadran 3. Gitu ya, bisa ya. Selanjutnya berapa lagi ya? Nah, ini saya punya yang menarik sih. Ini 430 derajat ini di kuadran berapa? Loh, katanya tadi satu putaran penuh itu 360 derajat. Lah ini kok lebih dari 360? Gimana cara ngerjakannya? Bentar sih aku perbaiki. Kok nggak bagus? Oke. Lah, ini cara ngerjakannya gimana? Itu gampang banget kok. Kalian bagi saja dengan 360, nanti sisanya berapa gitu ya. Oke, kita coba ya di sini. Oke, 430 derajat kita bagi dengan 360 derajat. Oke. Lah, ini ternyata sisanya adalah berapa? 70 derajat, kan gitu. Lah 70 itu kuadran berapa? Dia berada di antara 0 sampai 90 kan? Maka dia jelas di sini adalah kuadran 1. Gimana? Gampang kan ya? Oke. Coba aku geser bentar. Oke. Gitu ya. Itu yang 430. Kita coba lagi deh yang lebih sulit lagi ya. Kita coba 950 derajat. Dia di kuadran berapa? Ingat, kalau dia lebih dari 360 kita bagi dengan 360, cari sisanya. Oke, kita coba ya. Jadi 950 kalau dibagi dengan 360 derajat itu sisanya berapa sih? 230 ya. Nah, nanti coba ya, sisanya benar kayak ini 230. Lah, 230 ini dia berada di antara 180 sampai 270 di sini lagi. Maka kesimpulannya 950 ini berada di kuadran berapa? 3. Oke, gitu ya. Oke, lagi. Gimana kalau sudutnya negatif? Lah itu kan sudutnya kan positif kan ya. Lah gimana kalau negatif? Kita coba. Di sini kita punya min 60 derajat. Oh, ini di kuadran berapa? Nah, pertanyaannya ini. Kuadran berapa? Oke. Nah, min 60 kita coba aja. Tadi kan kita muternya itu kan berlawanan arah jarum jam ya. Nah, sekarang kita coba kalau muternya itu searah jarum jam karena dia negatif. Oke, saya coba di sini. Ini kan 0, ini 60, maaf, berapa sih? 90 ya. 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270, ini adalah 360 derajat. Tadi kan muternya kalau positif kan dia berlawanan arah dengan jarum jam ya. Lah kalau dia negatif maka muternya itu harus sini. Nah, kan gitu. Oke, jadi 0 kan ya? 0 di sini. Oke, ke sini kan? Nah, itu kan
min 60 derajat. Nah, ini min 60 derajat lah. Berapa sebenarnya sudut min 60 derajat itu bersesuaian dengan sudut berapa? Ya ini kita hitung ke sini. Berapa sisanya? Sisanya itu kan 300 kan? Nah gitu, atau 360 kamu kurangi dengan 60 kan dia jadi 300 derajat. Nah otomatis ini karena 300 derajat berada di kuadran 4 gitu ya. Oke, satu contoh lagi yang terakhir ini. Oke, yang terakhir, bagaimana kalau seperti ini? 3/5 pi. Nah ini di kuadran berapa? Ini ya. Ingat, pi itu sama dengan 180 derajat ya. Maka 3/5 pi sama dengan 3/5 dikalikan dengan 180 derajat. Oke, kita hitung ya, kita coret ya. 180 ini dibagi dengan 5, ketemunya berapa sih? 20, 36 ya. Bener nggak sih? Ini 36 ya. 36 terus kamu kalikan dengan 3 ya, ketemunya adalah 108 derajat. 108 derajat sudah jelas dia berada di kuadran 2. Oke, untuk topik ini sudah selesai. Itu adalah menentukan sudut-sudut tersebut berada di kuadran berapa.